Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurfahira Erza Dharma, NIM 02 Program Studi Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semeru Indonesia. Sebelumnya, video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang proses pembentukan batu bara. Dan yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan energi di masa COVID-19 pada sektor industri. Dan yang ketiga adalah saya akan menjelaskan dampak global warming pada sektor flora dan fauna. Untuk video lebih jelasnya, yuk simak videonya. Keep on watching. Teknik konversi dan konservasi energi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan batu bara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak pemanasan global pada sektor flora dan fauna. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penggunaan energi di masa COVID-19 pada sektor industri. Sebelum kita menuju pada proses pembentukan batu bara, hendaknya kita harus tahu batu bara itu apa sih? Batu bara adalah mineral organik yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang mengendap di dalam tanah selama jutaan tahun. Endapan tersebut telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan komposisi sebagai akibat dari adanya proses fisika dan kimia yang berlangsung selama pengendapannya. Oleh karena itu, batu bara termasuk dalam kategori bahan bakar fosil. Proses pembentukan batu bara secara garis besar terdapat dua tahap. Tahap pertama yaitu penggambutan atau petrification, dan tahap kedua pembatubaraan atau biasa disebut qualification. Tahap penggambutan adalah tahap di mana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu mengenang air pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk menjadi humus. Sedangkan tahap pembatubaraan merupakan gabungan proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh pembebanan dari sedimen yang menutupinya, temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik dari gambut. Pada tahap ini, presentase karbon akan meningkat, sedangkan presentase hidrogen dan oksigen akan berkurang. Nah, pada tahap proses pembatubaraan itu terjadi dua tahap lagi. Yang pertama yaitu tahap diagenetik atau biokimia atau biasa disebut penggambutan. Pada tahap ini dimulai pada saat di mana tumbuhan yang telah mati mengalami pembusukan dan menjadi humus. Humus ini kemudian diubah menjadi gambut oleh bakteri anaerobik dan fungi hingga lignit terbentuk. Agen utama yang berperan dalam proses perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi, dan gangguan biologis yang dapat menyebabkan proses pembusukan dan kompaksi material organik serta membentuk gambut. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap malihan atau geokimia, yaitu tahap yang meliputi proses perubahan dari lignit menjadi bituminus dan akhirnya menjadi antrasit. Sekarang kita akan membahas proses pembentukan batu bara secara lebih rinci. Proses yang pertama yaitu pembusukan. Bagian-bagian tumbuhan yang lunak akan diuraikan oleh bakteri anaerob. Tahap yang kedua yaitu pengendapan. Tumbuhan yang telah mengalami proses pembusukan selanjutnya akan mengalami pengendapan, biasanya di lingkungan yang berair. Akumulasi dari endapan ini dengan endapan-endapan sebelumnya akhirnya akan membentuk lapisan gambut. Proses yang ketiga yaitu dekomposisi. Lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia dan mengakibatkan keluarnya air dan sebagian
hilangnya sebagian unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Secara relatif, unsur karbon akan bertambah dengan adanya pelepasan unsur atau senyawa tersebut. Dan proses yang terakhir yaitu geotektonik. Lapisan gambut akan mengalami kompaksi akibat adanya gaya tektonik dan kemudian akan mengalami perlipatan dan patahan. Batu bara low grade dapat berubah menjadi batu bara high grade apabila gaya tektonik yang terjadi adalah gaya tektonik aktif. Karena gaya tektonik aktif dapat menyebabkan terjadinya intrusi atau keluarnya magma. Sekarang kita akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global atau biasa disebut global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Emisi ini terutama dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara, serta akibat penggundulan dan pembakaran hutan. Pemanasan global tentu menimbulkan dampak. Salah satu dampak dari pemanasan global yaitu perubahan iklim. Sistem iklim planet kita rentan terhadap perubahan suhu, sebagaimana dapat berakibat parah pada pola iklim secara keseluruhan. Meskipun perubahan yang sangat besar belum terjadi, namun kita sudah dapat melihat beberapa perubahan yang jelas di sekitar kita. Gletser dan es di kutub yang mencair, musim kemarau yang sangat panas, curah hujan sebelum waktunya adalah beberapa tanda-tanda pada lingkungan. Semua perubahan ini tidak hanya berdampak buruk bagi manusia, tetapi juga bagi flora dan fauna planet ini. Pengaruh pemanasan global terhadap flora dan fauna. Yang pertama yaitu hilangnya habitat untuk spesies. Dampak pemanasan global terhadap flora dan fauna digambarkan oleh hilangnya habitat bagi banyak spesies tanaman dan hewan. Salah satu contoh hewan yang terancam oleh pemanasan global adalah beruang kutub. Beruang cenderung bergantung pada potongan es yang mengambang. Ketika es mencair membuat sulit bagi mereka untuk berburu makanan. Meskipun beruang kutub dapat berenang, mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan tanpa es sebagai alas untuk beristirahat, maka menjadi semakin sulit bagi mereka. Yang kedua yaitu meningkatnya wabah hama. Suhu panas telah menciptakan kondisi untuk pertumbuhan serangga, dan hal ini meningkatkan kasus wabah hama di berbagai hutan di seluruh dunia. Serangga yang terbatas pada daerah tropis kini ditemukan di daerah dingin, begitu pula sebaliknya. Wabah ini tentunya juga akan menyebar ke perkebunan, sawah, dan juga lingkungan pemukiman. Yang ketiga yaitu perubahan pola migrasi. Dampak dari pemanasan global pada hewan juga menjadi sangat jelas selama beberapa tahun terakhir. Contohnya migrasi yang tidak sinkron dengan perubahan kondisi iklim. Hewan bergantung pada perubahan suhu dan cuaca untuk memulai perjalanan migrasi mereka. Misalnya, binatang yang bermigrasi dari daerah dingin menuju ke daerah tropis, memulai migrasi mereka ketika suhu mencapai derajat tertentu. Perubahan dalam pola iklim mendorong hewan-hewan ini untuk memulai perjalanan mereka sebelum jadwal yang seharusnya. Hal ini terbukti di berbagai belahan dunia di mana spesies bermigrasi kembali dari tempat berkembang biak untuk mencari makan dengan anak-anak mereka sebelum waktunya. Dan yang terakhir yaitu kekurangan pangan. Kekurangan makanan juga menghasilkan beberapa kompilasi antara spesies. Populasi makhluk air kecil seperti ikan, cumi-cumi, dan lain-lain di Samudra Antartika telah turun oleh 80% yang merupakan makanan bagi satwa seperti penguin. Hal ini telah menurunkan populasi spesies seperti penguin. Penguin bukan satu-satunya yang
terpengaruh oleh penurunan sumber pangan di Antartika. Bahkan hewan seperti ikan paus dan anjing laut menghadapi masalah pangan karena ini. Hal ini tidak banyak mengejutkan bahwa kelangkaan pangan telah mendorong beberapa spesies untuk menggunakan kanibalisme sebagai langkah terakhir untuk bertahan hidup. Dampak perubahan iklim terhadap binatang. Di sini saya mengambil contoh pola migrasi bebek dan angsa. Dampak kepada bebek dan angsa yang punya pola migrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena perubahan musim juga terjadi saat musim dingin tiba. Mereka yang berpindah ke daerah yang lebih hangat menemukan karena adanya perubahan iklim. Tanaman yang seharusnya jadi makanannya belum tumbuh, sehingga yang terjadi makan apa saja dan berkompetisi dengan hewan lain yang juga berpindah pula. Secara kasar, bila tidak ada makanan yang secara tradisional disiapkan di alam, mereka harus saling berburu dan pilihannya hanya makan atau dimakan. Dengan berubahnya pola migrasi juga dapat mengecewakan predator dan juga manusia yang biasanya berburu kedua binatang itu untuk mendapatkan makanan. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Kita bisa memberikan makanan kepada bebek atau angsa supaya tidak terjadi persaingan saat mendapatkan makanan. Dampak perubahan iklim terhadap tanaman. Di sini saya mengambil contoh yaitu kebakaran hutan. Perubahan iklim juga menciptakan kondisi yang sangat berbahaya. Akan terjadinya peningkatan kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena kekeringan yang disebabkan oleh pepohonan dan tanaman mengering karena kekurangan air. Nah, bagaimana kita menghadapi persoalan ini? Dengan menjaga kelestarian hutan dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi. Kondisi energi saat ini. Pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTUI. Sebesar 64% atau 261,4 MTUI dari total produksi tersebut diekspor, terutama batu bara dan LNG. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi terutama minyak mentah dan produk BBM sebanyak 43,2 MTUI serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Total konsumsi energi final tahun 2018 sekitar 114 MTUI terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%. Penggunaan energi pada sektor industri. Sebelum COVID-19 yang terjadi yaitu proses impor dan ekspor berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kebutuhan penggunaan energi listrik bertambah, terutama yang memakai batu bara. Selanjutnya, produksi barang berjalan dengan lancar. Tetapi, selama COVID-19 ini terjadi, yang terjadi pada penggunaan energi pada sektor industri yaitu tidak tumbuhnya lapangan pekerjaan pada sektor energi. Makin hancurnya nilai rupiah di mata dolar Amerika Serikat. Sebagai negara importir minyak bumi, Indonesia kewalahan mencari dolar Amerika Serikat untuk membayar setiap minyak bumi yang kita import dari Singapura. Asumsi nilai tukar rupiah dari APBN 2020 dengan nilai pada awal April 2020 berbeda hampir Rp2.000, sebuah selisih yang sangat besar untuk ditanggung APBN. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan permintaan energi akan melandai. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku menipis karena proses impor yang melumpuh. Dampak COVID-19 pada sektor industri. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu menurunnya harga gas industri. Penurunan harga gas industri sangat membantu dalam kelangsungan industri, di mana harga gas ini akan menurunkan harga jual produk sekitar $2 Amerika Serikat per ton, sehingga mampu bersaing terhadap produk impor, terutama dari luar ASEAN. Selanjutnya yaitu berkurangnya polusi udara.
karena pabrik-pabrik produksinya menurun sehingga langit di daerah kita cukup membaik karena berkurangnya polusi udara. Selanjutnya, jumlah limbah pada pabrik berkurang. Dampak negatif yang terjadi yang pertama yaitu banyak terjadinya pemutusan hak kerja terhadap karyawan. Yang selanjutnya, penurunan penjualan produk. Dan yang terakhir yaitu banyak perusahaan dan pengusaha yang mengalami kerugian. Itu tadi adalah video penjelasan dari saya. Apabila dalam video ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.